Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wididaya Angelita dari kelas 10 MM2 absen 33. Saya akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang militer. Pengertian dari ancaman di bidang militer adalah ancaman militer merupakan ancaman yang memakai kekuatan bersenjata baik itu dari dalam atau luar negeri dengan sifat yang terorganisir dan memiliki kemampuan yang membahayakan keutuhan, kedaulatan, dan juga keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, contoh atau artikel yang saya dapat yaitu tentang sabotase. Sabotase diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat telah menjadi cara yang dimanfaatkan oleh pihak musuh dalam merancang aksi sabotasenya. Dari sini, apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan dari saya, sebutkan contoh ancaman militer dari luar negeri. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya tadi yang bertanya, sebutkan contoh ancaman militer dari luar negeri. Contoh ancaman dari militer luar negeri adalah kegiatan memata-matai yang dilakukan oleh negara lain terhadap Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hizbullah Muntaha dari kelas multimedia 2, absen 9. Ancaman bidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau bloket politik ialah merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik. Contoh ancaman politik yang berasal dari luar negeri. Ancaman berdimensi politik yang datang dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contoh ancaman negara Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang politik yaitu kampanye yang melanggar aturan atau suap menyuap para pemilih saat proses pemilu diadakan. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadatul Hasanah, absen 17 dari kelas 10 MM2. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil artikel yang saya dapat tentang materi ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contoh ancaman di bidang ekonomi dari internal yang saya dapat yaitu angka pengangguran yang tinggi, meningkatnya angka kemiskinan, korupsi yang merajalela, ekonomi dalam negeri dikuasai oleh orang asing. Contoh ancaman di eksternal di bidang ekonomi yaitu kinerja ekonomi buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dari pihak asing. Peran warga negara dalam bidang ekonomi yaitu memberikan masukan untuk mengatasi sentralistis ekonomi, terwujudnya monopoli dan oligopoli yang menyebabkan semakin banyak pengangguran, memberikan masukan agar politik ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi sehingga rakyat dapat mencapai kesejahteraan. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan silahkan.
Nama saya Rahel Felicia Luna Darmawan, absen 19. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi apabila inflasi terlalu tinggi? Pertanyaan yaitu apa yang terjadi apabila inflasi terlalu tinggi? Baiklah, inflasi yang tinggi akan menyebabkan nilai uang sebuah negara menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan harga-harga barang dan kebutuhan pokok meningkat tajam. Kondisi ini sangat berbahaya karena akan mengganggu proses produksi pada sebuah perusahaan dan menurunnya daya beli masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Felicia Luna Darmawan, absen 19. Saya di sini akan mempresentasikan hasil saya. Ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Contoh artikelnya, Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok secara spesifik menolak untuk mentoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Sebagai sebuah negara yang memiliki ragam kemajemukan, Indonesia memiliki ruang yang cukup bagi potensi munculnya gesekan sebagai akibat perbedaan keyakinan dari para individu penghuni negara. Jika ada pertanyaan, mohon diajukan. Baiklah, pertanyaan dari saya yaitu strategi apa yang dilakukan dalam mengantisipasi ancaman di bidang sosial budaya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Maida. Strategi apa yang dilakukan dalam mengantisipasi ancaman di bidang sosial budaya? Strategi untuk mengatasinya adalah dengan menggalakkan program pemerintah meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal, serta memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safan Maulana Irfansyah dari kelas MM2. Saya di sini mau mempresentasikan potensi integrasi dan potensi konflik. Pengertian dari ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh, mekanisme. Mekanisme adalah suatu paham yang mengakar pada pikiran tokoh bernama Marx. Paham ini berkaitan dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial. 2. Leninisme. Leninisme adalah paham yang mengakar pada Marxisme. Oleh sebab itu tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. 3. Komunisme. Komunisme adalah paham politik yang mengakar pada ajaran Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Paham ini menghendaki kehapusan hak milik perseorangan. Hak perseorangan yang dihapus tersebut akan digantikan dengan hak milik bersama yang diatur dan dikontrol secara penuh oleh negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi apa aja yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi? Jadi, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.